Dar, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa syafi'il ummah muballighi nubuwati wa risalah wa ja'alna wa ashabar ru'yati wa hadil ummah marzuqina bisiha wa salama wa sya'adah wa rabitah fid dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Oke, sahabat Turkiah dan sahabat Ras Official, sengaja untuk kali ini saya buat konten yang tidak seperti biasa ya sahabat. Bukan penanganan tetapi saya ingin berbagi. Kita berbagi tentang ruqyah ya. Tentang ruqyah, Al-Fakir tidak lebih tahu dari siapapun dan masih tahap belajar. Kira-kira kalau menyebut nama ruqyah, menyebut istilah ruqyah itu, tentunya para sahabat ruqyah dan Ras Official sudah tidak asing lagi, baik lewat media televisi yang dilakukan oleh praktisi-praktisi senior seperti Ustadz Muhammad Faizal, kemudian Ustadz Danu, yang semuanya bermanfaat untuk umat. Itu sudah banyak dibahas tentang ruqyah itu apa. Tapi di sini saya ingin menyampaikan sesuatu tentang ruqyah itu yang sifatnya lebih rileks saja ya. Sebab apa sih sebetulnya ruqyah itu dan bagaimana? Bagaimana dalam artian apakah dibolehkan? Kemudian jika dibolehkan, prosedurnya seperti apa? Mari kita sedikit bahas itu tentang ruqyah. Dan kebanyakan masyarakat pada umumnya kalau sudah mendengar kata ruqyah itu yang terasumsi tentunya rasa takut ya, rasa takut, kesurupan, kemudian badan itu seolah-olah sakit, kemudian horor sifatnya. Nah, di sini saya ingin membuat sesuatu yang insya Allah mudah-mudahan lebih berbeda, dalam artian kita sama-sama belajar untuk bagaimana ruqyah itu lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat, lebih banyak bermanfaat untuk umat, dan tanpa dirantui oleh rasa cemas tentunya ya, rasa cemas, rasa takut. Jadi ruqyah itu nggak perlu takut. Jadi kita sharing saja ya. Oke, sahabat ruqyah, seperti itu ya. Kalau ruqyah itu tentunya istilah lugawi, istilahi itu sudah banyak dibahas. Ruqyah itu boleh nggak sih sebetulnya, Mas atau Bang atau Pak? Dibolehkan, ruqyah itu dibolehkan. Bahkan pada masa Rasulullah, sahabat itu sudah melakukan ruqyah. Dan itu sempat ditanyakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah salah seorang sahabat itu menyampaikan, dan Rasulullah ingin mendengarkan. Itu riwayatnya seperti itu, juga salah satu riwayat. Dan kemudian Rasulullah mengizinkan ruqyah itu. Tentu ketika itu bacaan-bacaan ruqyahnya berbeda dan ada syaratnya. Apa saja sih? Nah, di sini akan kita bahas syarat ruqyah itu seperti apa yang dibolehkan. Yang dibolehkan menurut syar'i dan dibolehkan menurut ajaran agama. Sahabat ruqyah dan sahabat Ras Official yang dirahmati Allah. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau kita bicara ruqyah, tentu kalau sering saya penanganan, kemudian ketemu dengan masyarakat, saya tanya, gimana dengan ruqyah? Mereka rata-rata menjawab, takut, nanti kesurupan, takut, kemudian takut kalau dirinya ada sakit, cemas. Nah, mungkin ini nanti bisa dijadikan konten testimoni bagaimana masyarakat itu ketika ditanya tentang ruqyah seperti apa tanggapannya. Inilah sebagian daripada syiar dakwah
khususnya ruqyah aswaja ya, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umat tentang pentingnya ruqyah. Sahabat ruqyah dan sahabat Ras Official, kalau orang di ruqyah itu ketika saya tanya, Mas, Bang, Bu mau di ruqyah atau Bu minta tolong untuk di ruqyah, pertanyaannya Ustaz, nanti saya kerasuan nggak kira-kira ya Ustaz? Soalnya kalau nonton-nonton itu dan pada ruqyah masa itu pada kerasuan itu seperti apa? Nah, di sini yang perlu diberikan pendidikan. Jadi ruqyah itu ada syaratnya. Ketika melakukan ruqyah itu diizinkan, itu ada standar SOP lah, katakan seperti itu. SOP-nya itu yang pertama, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, syarat pertama, bacaan ruqyah itu tentu harus kalamullah. Artinya wahyunya Allah dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan salawat kepada baginda Rasul. Itu yang diizinkan, atau zikir-zikir kepada Allah. Yang berikutnya, yang jadi syarat itu tidak ada unsur kemusyrikan di dalam bacaan-bacaan ruqyah. Artinya semua bacaan itu mentauhidkan Allah, bahwa semuanya itu milik Allah, kesembuhan itu milik Allah. Kemudian yang ketiga, tidak ada syariat-syariat yang diharamkan, dalam artian ada najis yang digunakan sebagai bentuk pengobatannya, sebagai misalkan kita gunakan air itu dari hal-hal yang dalam artian yang najis-najis. Tidak ada hal yang seperti itu. Itu syarat mutlak. Dan keempat, itu bukan karena ruqyahnya orang itu menjadi sembuh, tetapi semua karena memang Allah takdirkan. Sudah tertakdir oleh Allah dan diberikan oleh Allah kesembuhan. Ya, bukan karena ini ruqyah, karena ruqyah, bukan seperti itu. Karena Allah yang mengizinkan. Hasilahnya membacakan fadilah-fadilah, membacakan zikir-zikir, membaca salawat, membaca kalamullah Quran, mohon intinya berdoa, memohon kepada Allah untuk disembuhkan. Karena ruqyah itu doa mohon perlindungan kepada Allah untuk penyembuhan segala penyakit, baik penyakit zahiran wa batinan. Sahabat ruqyah yang dirahmati Allah dan Ras Official, kita kembali lagi yang tadi tentang bagaimana masyarakat menanggapi ruqyah itu sendiri. Hal ini penting untuk disampaikan sebagai bagian syiar dan menjadi pendidikan bagi masyarakat agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya musyrik, pengobatan-pengobatan yang sifatnya musyrik. Tentunya pengobatan-pengobatan yang dilakukan dengan memohon pertolongan bangsa jin, seperti itu. Nah, terus muncul juga pertanyaan, Ustaz, kalau di ruqyah kok kesurupan Ustaz? Nah, ini fenomena kesurupan kemudian jadi, itu gimana sih Ustaz? Nah, nanti hal-hal yang seperti ini mungkin bisa saya jelaskan pada konten-konten berikutnya. Kenapa orang bisa kesurupan dan seperti apa? Jadi kesimpulannya pada konten kali ini, ruqyah itu adalah doa perlindungan untuk penyembuhan dengan zikir-zikir kalamullah, bacaan Al-Quran, bacaan salawat pada baginda Rasul, dan zikir-zikir yang lain, dengan tujuan i'tiqad satu, bahwa hanya memohon kepada Allah. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat ruqyah dan Ras Official yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan itu dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.